Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pelajaran MDTA ya, yaitu fikih, yang mana materinya adalah fikih kelas 4 MDTA semester 1 bab 1 haji, subbab C amalan ibadah haji ya. Nah anak-anak, bagi yang mempunyai LKS MDTA atau LKS beriman yang seperti ini, silahkan kalian buka di halaman 46 ya. Kalian buka halaman 46 pelajaran fikih LKS MDTA kelas 4. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah ihram dan mikot. Nah, apa itu ihram? Ihram yaitu niat mengerjakan haji atau umroh dengan berpakaian serba putih. Nah, ini. Jadi kamu kalau lihat orang-orang haji atau yang umroh, itu kan pasti pakaiannya serba putih ya. Yang perempuan itu ya seperti mukena ya, tapi itu bukan mukena, itu namanya baju ihram. Dan yang laki-laki itu yang dilipatkan di dada dan perut ya, itu namanya baju ihram ya. Baju ihram itu baju yang serba putih ya, dan itu tidak menggunakan jahitan ya. Nah, yang kedua adalah disunahkan untuk mandi, memotong kuku, menyisir, dan memakai wangi-wangian dan berwudu. Kemudian berpakaian ihram ya. Jadi di samping berpakaian ihram itu juga harus niat ya, niat ihram atau niat mengerjakan haji atau umroh. Kemudian disunahkan untuk mandi, potong kuku, menyisir, memakai wangi-wangian dan berwudu. Nah, yang kedua adalah mikot. Nah, apa itu mikot? Mikot artinya batas waktu dan batas tempat. Mikot itu ada dua ya, mikot zamani dan mikot makani. Kalau mikot zamani itu batas waktu, kalau mikot makani itu namanya batas tempat. Nah, sedangkan batas waktu atau mikot zamani untuk ihram yaitu dari awal Syawal sampai terbit fajar pada hari raya haji, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, sebelum waktu wukuf habis. Nah, jadi kalau misalkan kamu mau berangkat haji, itu mikot zamani atau batas waktunya itu dari awal bulan Syawal ya, berarti setelah bulan puasa ya, atau bulan suci Ramadan, itu sudah mulai untuk ihram ya, bisa dimulai untuk ihram. Nah, batas terakhirnya yaitu terbit fajar pada hari raya haji tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sedangkan mikot makani, mikot makani itu batas tempat. Nah, batas tempat untuk ihram itu adalah sebagai berikut. Di sini ada 7 batas tempat ya. Namun silahkan kalian baca sendiri. Dan untuk mikotnya orang Indonesia ini, yaitu nomor 4 ya, ya lam lam. Mikotnya orang Indonesia ini nomor 4 ya lam lam. Nah, ya lam lam ini mikot bagi orang yang datang dari Yaman, India, Indonesia dan sekitar. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah
mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di situ juga. Nah, jadi kamu kalau lihat mungkin di televisi atau yang sudah pernah melaksanakan umroh, itu kan ada banyak orang yang mengelilingi Ka'bah. Nah, mengelilingi Ka'bah ini namanya tawaf. Mengelilinginya itu sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di situ juga. Nah, tawaf ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf tahal, tawaf nadar, dan tawaf sunnah. Nah, yang pertama ini tawaf kudum ini tawaf selamat datang ya. Jadi begitu sampai di Masjidil Haram ya, naik pesawat, terus ihram, kemudian sampai di Masjidil Haram. Nah, itu namanya tawaf kudum. Nah, ini tawaf kudum ini tawaf selamat datang. Kemudian ada tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini yang menjadi rukun haji. Terus ada tawaf wada. Tawaf wada ini sebelum mengakhiri prosesi ibadah haji atau mau pulang ke negerinya masing-masing. Terus tawaf tahal yaitu tawaf menghalalkan barang. Terus tawaf nadar atau tawaf karena janji, dan terakhir tawaf sunnah, tawaf yang dilakukan setiap ada kesempatan. Jadi ketika haji, setiap ada kesempatan untuk tawaf itu kamu bisa tawaf ya, namanya tawaf sunnah. Nah, selanjutnya adalah syarat mengerjakan tawaf itu ada 7. Yang pertama menutup aurat. Yang kedua suci dari hadas kecil dan besar. Suci dari hadas kecil ini contohnya ya dari kentut atau habis pipis, nah ini harus bersih-bersih, harus suci. Nah, kalau hadas besar ini contohnya ya mandi junub ya, yang menyebabkan mandi junub itu hadas besar. Kemudian niat mengerjakan tawaf. Kemudian tawaf ini dimulai dari Hajar Aswad, dan ketika mengelilingi Ka'bah, posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi ketika tawaf itu posisi Ka'bah itu di sebelah kiri kita, bukan di sebelah kanan kita ya. Kalau sebelah kanan kita nanti kita tawafnya tabrakan sama yang lain ya. Kemudian yang keenam adalah tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran dan terakhir dilaksanakan di dalam kompleks Masjidil Haram. Kalau sudah di luar kompleks Masjidil Haram itu sudah bukan tawaf namanya. Nah, selanjutnya adalah cara mengerjakan tawaf adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat, dimulai dari Hajar Aswad, menciumnya, mencium Hajar Aswad. Bila tidak mampu cukup dengan syarat. Syarat ini maksudnya ya bisa mengusap atau melambaikan ya, kan biasanya itu Hajar Aswad sangat penuh. Kemudian berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca doa. Doanya itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Kemudian selesai tawaf berdoa di multazam. Yang keenam mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di Maqam Ibrahim dan Hijr Ismail. Yang ketujuh adalah disunahkan meminum air zam-zam. Nah, kemudian yang keempat adalah sa'i. Nah, apa itu sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dilakukan setelah sholat sunnah 2 rakaat yaitu sesudah tawaf. Cara mengerjakan sa'i yaitu yang pertama adalah niat sa'i untuk haji atau umroh. Yang kedua adalah dari Sofa menghadap ke Ka'bah dan membaca takbir 3 kali, lalu membaca ini takbir 3 kali ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa azza jundahu wa hazzamal ahzab wahdah. Nah, ini artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian untuknya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah dengan keesaannya.
Dia menepati janji, menolong hamba dan memuliakan bala tentaranya, serta melarikan musuh dengan keesaan. Kemudian yang ketiga itu berlari-lari kecil. Nah ini, berlari-lari kecil itu bukan lari cepat ya, lari-lari biasa, lari-lari santai lah. Dari sofa ke marwah 1 kali, ya. Kemudian dari marwah ke sofa 1 kali. Setelah selesai 7 kali, teruskan dengan tahallul. Nah ini, tahallul itu memotong rambut paling sedikit 3 helai. Kemudian yang kelima adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf itu artinya diam. Wukuf di padang Arafah dilakukan pada waktu zuhur 9 Dzulhijjah sampai waktu fajar 10 Dzulhijjah. Wukuf di padang Arafah dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Menjelang maghrib 8 Dzulhijjah, jamaah sampai di Arafah dan menginap menuju waktu wukuf ya. Jadi sebelum melaksanakan wukuf itu sudah sampai di Arafah dan nginap dulu, istirahat dulu. Nah, pada waktu wukuf itu kan tadi malam maghrib tanggal 8 ya, paginya tanggal 9-nya sholat duhur dan asar di jamak qashar. Selesai sholat, memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran, zikir, tahlil, tasbih, tahmid, dan doa ya. Zikir bisa zikir la ilaha illallah ya, tahlil juga la ilaha illallah sama ya. Kemudian membaca kalimat tasbih, subhanallah, membaca kalimat tahmid, alhamdulillah. Kemudian berdoa. Nah, sesudah matahari terbenam atau selesai wukuf, jamaah haji menuju Musdalifah. Nah, kemudian menginap di sana. Nah, kemudian yang keenam, bermalam atau mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah termasuk wajib haji. Waktunya adalah malam hari raya Idul Adha. Jadi kalau di Indonesia sedang takbir Idul Adha, malam takbiran Idul Adha, orang-orang di sana itu mabit ya, mabit di Musdalifah. Nah, kegiatan mabit di Musdalifah ini diantaranya untuk mencari kerikil sebanyak 49 atau 70 butir. Batu tersebut digunakan di Mina untuk lempar jumroh. Selama menuju Musdalifah, disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah, takbir, zikir, tahlil, dan tahmid. Talbiyah ini yang bunyinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Nah, takbir ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian zikir, bisa zikir yang lain-lain ya, atau juga membaca tahlil, kemudian membaca kalimat tahmid. Nah, ini bacaan talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan hanyalah kepunyaan-Mu, tiada sekutu bagimu. Yang ketujuh adalah bermalam atau mabit di Mina. Jamaah haji setelah jumroh Aqobah bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Selama di Mina, jamaah haji wajib melontar 3 jumroh setiap harinya. Syarat-syarat melontar jumroh sebagai berikut. Yang pertama, batu kerikil. Ini harus pakai batu kerikil. Selain kerikil tidak sah. Yang kedua, 7 batu dilontarkan satu persatu. Yang ketiga, melontar dengan tertib. Nah, urut dimulai dari jumroh ula, wusta, dan terakhir adalah Aqobah. Nah, cara melontar jumroh adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan Aqobah. Yang kedua, melontar dengan tangan kanan. Ini, tangan kanan diangkat hingga ketiaknya kelihatan ya. Jadi kalau melempar itu yang tinggi kayak gini. Nah, ini. Jangan kayak gini ya, tapi kayak gini. Batu dipegang dengan telunjuk ibu jari. Setiap melontar, batu-batu kerikil itu harus mengenai jumrohnya. Setiap melontar jumroh, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini.
Bismillahi Allahu Akbar terus dilempar ya. Selesai melontar jumroh akobah pada 10 Dzulhijjah boleh menyembelih kurban bagi yang ingin berkurban atau membayar dam atau denda bagi yang mempunyai kewajiban membayarnya. Nah, yang terakhir ini adalah tugas ya. Silahkan jawablah pertanyaan di bawah ini. Ini ada 10 pertanyaan ya. Ada 10 pertanyaan, silahkan kalian baca sendiri. Kemudian jawabannya ditulis di buku tulis fikih, kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom. Oke? Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran fikih pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada keterangan yang masih kurang jelas, silahkan tanyakan via WhatsApp ya. Demikian dari Pak Basri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.